Halo teman-teman semua. Oke, saat ini kita akan membahas tentang yang namanya kimia di waktu kamu SMP. Nah, pernah nggak belajar kimia di SMP? Mungkin kamu nggak menyadari bahwa sebenarnya kamu sudah pernah mempelajari kimia. Kenapa? Karena di SMP memang nggak ada namanya pelajaran kimia, tetapi ada pelajaran IPA. Dan di dalam IPA itu ada kimia, ada fisika, ada biologi. Dan kimia pada di SMP biasanya lebih sedikit, oke? Nah, sebenarnya sudah kamu pelajari di SMP gitu ya. Tapi kalau nggak dipelajari nggak apa-apa, kita ulang saat ini ya. Nah, kita akan ulang sedikit tentang materi-materi kimia di SMP dalam bentuk matrikulasi. Jadi di materi-materi kita ini apa aja? Kita akan mengenal apa itu ilmu kimia. Kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya materi. Kemudian di materi itu ada perubahan, ada wujud dan klasifikasinya. Nah, kemudian juga kita akan pelajari yang namanya struktur atom. Ada ABG, ABG ya. Anak baru gede. Enggak, bukan anak baru gede, tapi asam, basa, dan garam. Kemudian selanjutnya kita juga akan mempelajari yang namanya tata nama sederhana. Oke. Nah, kita akan mulai. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia aja, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya yang struktur atom dan ABG di video berikutnya, oke, supaya nggak terlalu panjang. Oke, ya kita belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Apa sih kimia itu? Ya, kimia itu berasal dari kata alkimia, yang artinya ilmu ini mempelajari mempelajari struktur, mempelajari komponen, mempelajari sifat, mempelajari perubahan dari sesuatu zat, kemudian energi yang menyertai perubahan tersebut gitu ya. Makanya kalau di kimia ada tuh yang namanya rumus-rumus kimia kan, strukturnya seperti apa gitu. Nah, itu dipelajari di kimia. Jadi kimia itu mempelajari 5 komponen ini, tapi memang cuma 5 sih, tetapi ilmu ini kemana-mana ya, itu mempelajari banyak hal gitu ya, banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain juga. Jadi kamu harus menyukai ilmu ini supaya kamu benar-benar bisa mempelajari atau bisa mengerti mengapa yang kayak gini seperti ini, kenapa yang kayak gitu seperti itu gitu ya. Oke, jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari struktur, komponen, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Oke. Nah, dalam ilmu kimia tadi ada yang mempelajari sifat kan ya. Nah, sifat itu bisa dikelompokkan menjadi sifat fisis dengan sifat kimia. Kalau fisis itu artinya tampilannya. Kayak kita bisa bilang kayak sifat fisik. Kamu jangan lihat fisiknya doang dong. Artinya apa? Kamu lihat wujudnya, kamu lihat tampilannya gitu ya. Tapi lihat ke hatinya. Artinya apa? Lihat dari sifat kimianya. Bagaimana sifatnya? Cenderung reaktif, cenderung mudah berubah, cenderung seperti apa. Nah, itu sifat kimianya. Kimia dekat banget kan dengan kita ya. Artinya kayak manusia gitu loh ya. Jadi sangat dekat banget dengan kita gitu. Jadi jangan takut dengan namanya kimia. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan tadi, kita mempelajari tentang kimia dengan mempelajari tentang materi struktur atom nanti ya. Oke. Nah, materi, apa sih materi itu? Kamu sudah pernah bahas ini waktu di SMP, betul nggak sih? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, kemudian juga menempati ruang. Kalau massa sama nggak dengan berat? Beda ya, kalau berat itu kan W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi gitu ya. Jadi berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, kalau massa enggak ya. Kemudian menempati ruang, artinya apa? Dia mempunyai volume atau bentuk tertentu. Oke. Nah, materi itu banyak macam, ada pengklasifikasiannya gitu ya. Jadi materi dibagi menjadi 2, zat murni dan campuran. Kemudian zat murni juga dibagi lagi tuh, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran dibagi 2 juga, homogen, heterogen. Unsur nanti dibagi-bagi lagi, senyawa dibagi lagi gitu ya, heterogen dibagi-bagi lagi. Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini, akan kita bahas saat ini ya. Ya, kita mulai dengan unsur terlebih dahulu. Siapa yang tahu jenis-jenis unsur yang sudah ada di dunia ini atau di bumi ini? Ayo. Nah, unsur itu adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Artinya semua yang tidak bisa diuraikan lagi melalui kimia biasa, maka kita sebut dengan unsur. Nah, unsur-unsur itu banyak banget macamnya ya. Oh ya, satu lagi. Reaksi kimia biasa, bukan reaksi nuklir ya. Kalau reaksi nuklir nanti unsur bisa tuh dibagi lagi. Tetapi kalau reaksi kimia biasa nggak bisa.
Nah, unsur-unsur yang ditemukan di muka bumi itu sudah sangat banyak sekali ya, sudah sangat banyak sekali dan disusun dalam bentuk atau disusun dalam suatu tabel yang lebih sistematik untuk dipelajari yang disebut dengan sistem periodik unsur. Nah, yang ditulis di sini itu adalah simbol-simbol dari unsur yang sudah ditemukan di bumi. Nah, unsur-unsur itu sebenarnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ada logam, ada non-logam, ada yang namanya metaloid. Nah, kalau kamu perhatikan unsur-unsur yang di sebelah kiri gitu ya, dari nomor 1 yang di bagian ini, oke, sampai ke bagian ini, itu biasanya adalah unsur-unsur logam. Kemudian di bagian tengah itu ada boron, silikon, germanium, itu adalah unsur-unsur metaloid. Nah, kemudian paling ujung itu adalah unsur-unsur non-logam. Jadi unsur itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada logam, ada semi logam, ada non-logam. Nah, kita akan pelajari satu persatu yuk. Logam. Siapa yang nggak tahu logam? Pasti tahu logam. Umumnya berwujud padat. Ada nggak yang wujudnya cair? Ada, tapi nggak banyak. Salah satunya itu adalah, contohnya itu adalah merkuri. Merkuri itu adalah logam yang tapi wujudnya bentuknya cair. Kok bisa tahu merkuri itu cair? Nah, pernah nggak sih amati yang namanya termometer? Nah, termometer itu biasanya dulu itu menggunakan raksa tuh atau merkuri sebagai zatnya di dalamnya untuk menentukan atau mengukur kenaikan suhu gitu ya. Nah, itu logam yang berwujud cair, tapi umumnya wujudnya padat, termasuk emas gitu ya, banyak tuh besi gitu ya, apalagi perak, tembaga. Nah, itu semua wujudnya padat. Nah, umumnya lagi sifatnya mengkilap, berwarna abu-abu atau keperakan, tapi ada juga yang kuning gitu ya. Penghantar listrik yang baik. Siapa yang berani pegang besi kalau ada dihubungkan dengan listrik? Kesetrum kan? Kenapa bisa kesetrum? Karena besi itu adalah logam yang menghantarkan listrik dengan sangat baik. Kenapa bisa? Karena elektronnya mudah sekali berpindah atau bergerak. Nah, nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut di SMA ya. Kemudian bisa dibentuk, bisa dibentuk kan macam-macam kan, dari besi yang batangan biasa bisa tuh dibentuk macam-macam. Emas misalnya bisa dalam bentuk cincin gitu ya, bisa dalam bentuk kalung dan lainnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah metaloid. Kalau kamu lihat metaloid itu adalah segala sesuatu yang sifatnya layaknya unsur logam maupun non logam, sifatnya berada di perantara. Jadi kalau kamu lihat kayak misalkan di sini nih, ini adalah gambar-gambar unsur metaloid gitu ya. Warnanya mengkilap kan, mengkilap. Padahal mengkilap tuh biasanya apa? Logam kan? Tetapi enggak, dia sifatnya di antara sifat logam dan sifat non logam. Nah, kalau non logam yang paling kentara, udara yang kamu hirup itu non logam kan? Benar enggak? Segala sesuatu yang bentuknya bukan logam ya pastilah ya, namanya juga non logam gitu ya. Wujudnya padat, bisa cair, bisa gas. Kemudian umumnya berwarna tidak mengkilap. Bukan penghantar listrik yang baik ya, bukan penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah dan tidak dapat dibentuk atau direntangkan. Nah, sekarang misalkan saya punya gas nih, udara O2. Bisa nggak saya bentuk-bentuk? Nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Beda dengan kalau saya punya besi, saya bisa bengkokkan. Nah, itu. Jadi non logam nggak bisa dibentuk ya. Oke? Baik. Kita masuk ke bagian kedua, senyawa. Kalau tadi unsur itu tidak bisa diuraikan, kalau senyawa bisa diuraikan gitu ya. Salah satu senyawa yang paling banyak kamu gunakan setiap hari itu adalah apa? Air. Iya kan? Air itu adalah salah satu senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, itu bisa diuraikan melalui reaksi kimia. Nah, senyawa itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan senyawa inorganik, ada yang disebut dengan senyawa organik. Kalau senyawa organik artinya apa? Bisa ditemukan di makhluk hidup. Kalau senyawa inorganik artinya tidak bisa ditemukan di makhluk hidup, namun bisa ditemukan di bumi atau bisa dibuat atau disintesis. Contohnya zat warna, kalau di tumbuhan klorofil gitu ya. Oke. Selanjutnya campuran. Campuran itu ibarat kata seperti es campur ya, seperti nasi campur. Kalau kamu beli nasi campur ada apa aja? Ada nasinya, ya kan? Ada dagingnya, ada ayamnya, ada sayurnya, gitu ya. Ada apa lagi ya? Ada timunnya, gitu kan? Ada timunnya juga. Nah, itu nasi campur. Kalau kamu campur, kamu udek atau kamu
campur, benar-benar campur pun kamu masih bisa melihat yang namanya nasi, yang mana namanya daging, mana ayam, mana sayur, mana timunnya masih bisa dilihat. Nah, begitu pula dengan campuran. Dia dibuat dari beberapa gabungan 2 atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia, tapi kamu masih bisa lihat tuh adanya komponen-komponennya di sana gitu ya, dan komponen-komponennya masih mempunyai sifat dasarnya. Oke? Baik. Nah, campuran itu bisa dibagi menjadi 2. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen artinya apa? Campuran itu kalau kamu lihat secara langsung enggak berbeda. Satu fase. Artinya misalkan kalau kamu larutkan gula ke dalam air panas, bisa nggak lihat gulanya lagi? Nggak bisa. Yang kamu lihat cuma larutan air yang sifatnya rasanya manis gitu ya. Kemudian ada juga yang heterogen. Heterogen itu misalnya kamu ambil pasir pasir masukkan ke dalam air, maka apa yang terjadi dengan pasir? Pasirnya akan mengendap gitu ya, pasirnya mengendap, maka kamu masih bisa lihat pasir, masih bisa juga lihat airnya. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan koloid. Kalau yang pasir itu disebut dengan suspensi ya. Ada juga yang disebut dengan koloid. Koloid itu berada di antara larutan dan suspensi. Jadi kalau kamu lihat sepertinya satu fase, tidak bisa dibedakan. Tapi kalau kamu pakai mikroskop atau alat bantu, kamu bisa lihat tuh partikel-partikelnya. Contoh, misalkan kamu ambil susu bubuk, kamu larutkan, tuk, warnanya apa? Putih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat, semua warnanya putih. Tapi kalau kamu pakai mikroskop lihat, sebenarnya ada partikel-partikel susu di dalamnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan koloid. Oke, sudah ngerti ya sekarang tentang apa yang dimaksud dengan materi, penggolongannya, klasifikasinya, dan lainnya, unsur, senyawa, campuran. Saya harap kamu sudah ngerti. Sekarang kita lanjutkan tentang materi, bentuknya. Oke, bentuknya kalau di SMP kamu mempelajari bentuknya ada berapa jenis? Saya yakin kamu pasti ada menjawab 3 jenis, betul nggak? Ada apa aja? Ada padat, ada cair, ada gas. Benar? Nah, sebenarnya bentuk materi bisa ditambah lagi 1, nanti yang akan kamu dalami lagi nanti ketika di SMA yang disebut dengan bentuk plasma. Yuk kita pelajari bagaimana sih karakteristik dari 3 wujud atau 3 bentuk materi ini gitu ya, 3 bentuk materi ini ya. Nah, sebelum masuk ke bentuknya atau karakteristiknya, kamu harus tahu dulu semua materi itu terdiri dari partikel-partikel kecil ya. Jadi misalkan kalau kamu bilang air atau kamu bilang zat tertentu, sebenarnya ada partikel-partikel kecil di dalamnya gitu ya. Nah, partikel itu selalu bergerak random dan konstan, terus bergerak. Nah, ini adalah teori dari teori kinetik partikel gitu ya. Jadi kinetik bergerak, partikel yang lebih kecil. Jadi di materi itu ada partikel kecil yang bergerak. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana gerak partikel itu pada bentuk-bentuk zat ya. Nah, kalau ini adalah padat. Kalau bentuk padat artinya bentuknya kaku, volumenya tetap, hampir tidak ada perubahan ketika ada perubahan suhu, massa jenis tinggi gitu ya. Nah, partikelnya itu tersusun rapi gitu ya, satu dengan satunya rapi gitu, lalu punya interaksi yang cukup kuat, terikat cukup kuat. Sehingga geraknya apa? Geraknya itu sangat-sangat terbatas, dia biasanya hanya cuma bergetar. Bisa hanya cuma ke kiri dikit, ke kanan dikit, ke atas dikit, ke bawah dikit gitu ya. Kalau satu gerak semua gerak, kalau satu ke kanan semua ke kanan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu kalau padat, maka karena gerak partikelnya seperti ini, maka bentuknya itu apa? Kaku, padat gitu ya. Dan interaksi partikelnya yang harus kamu ingat, interaksinya harus sangat kuat gitu ya. Jadi kalau kamu pisahkan itu biasanya agak susah. Nah, kalau cair ini gimana? Oh, cair geraknya sudah mulai sangat random, sudah mulai sedikit bebas. Oke, bisa bergerak kiri kanan atas bawah, terserah. Mau serong sini, serong kanan, mau kayak gimana terserah. Random sifatnya. Oke, sudah mulai bergerak lebih bebas. Interaksinya masih kuat, tetapi lebih tidak erat dibandingkan logam. Kalau logam itu kan sangat erat sekali. Kalau cair enggak terlalu ya, tapi gerakannya sudah sangat random. Kemudian kalau gas, gas lebih lagi ya. Kalau gas itu sudah sangat bebas sekali, geraknya sangat random sekali, artinya interaksi antara satu partikel dengan partikel lainnya sudah sangat minim sekali, sangat kecil sekali.
Itu kalau gas. Maka biasanya gas itu wujudnya sudah sangat tidak beraturan gitu ya. Kalaupun mau mempunyai bentuk tertentu, maka kamu harus memasukkannya ke dalam suatu wadah gitu. Misalkan kamu tiup balon, maka gasnya berbentuk seperti balon. Nah, partikelnya tuh gerak-gerak kayak itu tuh di dalam balon itu gitu ya. Oke. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, maka sekarang kita akan materi selanjutnya adalah tentang sifat materi. Sifat materi bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan jumlah dengan perubahannya. Kalau jumlahnya ada sifat ekstensif, intensif. Bedanya apa? Extend, intens. Kalau extend itu artinya berubah jikalau jumlah sampelnya berubah. Kalau intens artinya tidak berubah jika jumlah sampelnya berubah. Contohnya apa? Warna, konduktivitas. Misal nih, kamu punya air, kamu masukkan zat warna, 1 tetes, warnanya apa? Misalkan saya punya zat warnanya warna merah, maka warnanya apa? Merah. Kamu teteskan lagi kedua, ketiga, keempat, warnanya apa? Tetap merah, gitu ya. Kamu punya 1 senti besi, konduktivitasnya kalau kamu hubungkan dengan listrik kesetrum. Kalau kamu punya panjangnya 2 cm atau 3 cm atau 1 meter, maka apa? Tetap kesetrum. Nah, itu artinya sifat intensif. Kalau sifat ekstensif yang kayak gimana? Kayak massa contohnya itu apa? Massa dan volume. Coba misalkan saya punya 10 liter dengan 1 liter. Jumlahnya berubah kan? Maka volumenya apa? Semakin besar gitu ya. Nah, kemudian sifat materi berdasarkan perubahannya, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, perubahan fisika dan perubahan kimia itu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang pernah masak nasi atau beras dimasak lama-lama menjadi apa? Jadi nasi. Kalau diteruskan maka lama-lama akan jadi apa? Jadi bubur. Nah, itu adalah perubahan kimia di mana berasnya berubah tuh jadi bubur. Atau siapa yang pernah ngamati besi nih, misalkan besi tertentu, misalkan awalnya bagus gitu ya mengkilat, lama-lama bekarat menjadi seperti kayak ada lapisan warna-warna agak warna kuning-kuning dikit. Nah, itu juga berubah wujudnya, bukan berubah bentuknya, zatnya dari yang besi menjadi karatan besi. Kalau perubahan fisika misalnya apa? Misalkan kamu punya kertas, kamu sobek menjadi kecil banget. Sobekan itu disebut apa? Disebut kertas juga gitu ya, nggak ada perubahan. Kayu digergaji menjadi serbuk. Serbuk apa? Serbuk kayu tetap gitu ya. Kecuali kalau kayunya dibakar jadi arang. Oh, berubah nggak? Berubah. Itu perubahan apa? Kimia, karena dari kayu menjadi arang. Tapi kalau kamu bentuknya diubah-ubah, maka itu disebut dengan perubahan fisika. Nah, kalau perubahan fisika selain itu yang kamu perhatikan tuh apa? Tuh siklus air. Hujan turun, air turun dalam bentuk cair ya. Cairnya kemudian dia berubah menguap menjadi gas, uap air. Uap air terkondensasi menjadi air lagi. Nah, itu adalah perubahan fisika. Jadi perubahan wujud itu tergolong dalam perubahan fisika ya anak-anak ya. Oke. Jadi itu untuk materi hari ini di video ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang namanya struktur atom dan ABG serta tata namanya. Jadi jangan lupa untuk menonton video berikutnya ya. Kalau kamu ada yang nggak ngerti, ada yang mau ditanyakan, silakan masukkan aja atau tulis saja di kolom komen. Oke, saya akan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, itu saja. Thank you. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau yang masih tidak jelas. Oke, bye-bye. See you again.